tahun 2009 saya melakukan penelitian dengan kawan-kawan di Jawa Timur di Pondok Pesantren Sidogiri. Di Jawa Timur itu dijumpai sekitar 250 aliran sesat. Itu baru Jawa Timur, lebih 250. Kalau misalnya Jawa Timur 250, Jawa Tengah 250, sudah berapa ini? 500. Tambah Jogja lebih sempit, mungkin 150. Jawa Barat 250. Artinya pemikiran aliran sesat di negara kita ini banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Pak Kiai Idrus Romli memiliki data aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia, maka bisa dipastikan Wahabilah yang menjadi musuh mereka, aliran-aliran sesat tersebut. Silakan buktikan aliran sesat mana yang tidak memusuhi dakwah yang disebut sebagai Salafi Wahabi. Mereka yang masyhur sebagai bagian dari aliran sesat seperti Syiah, Rafidhah, Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, belum lagi sempalan-sempalan dari kelompok-kelompok tersebut. Orang-orang liberal, orang-orang munafik dan sebagainya. Semuanya memusuhi dakwah Ahlus Sunnah, dakwah di atas Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf, yang disebut, diberikan julukan Salafi Wahabi, terutama oleh orang-orang yang memusuhi dakwah tersebut. Karena memang mereka lah yang keras, yang paling keras pengingkarannya terhadap kelompok-kelompok dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Mereka tidak pernah takut membongkar setiap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Mereka tidak takut membongkar setiap pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Meskipun mereka harus bertaruh nyawa, diintimidasi, diancam, dan sebagainya. Mereka tidak pernah takut demi tegaknya agama Islam yang hak ini. Silakan cari dakwah selain yang dikatakan Salafi Wahabi, yang dikatakan paling keras peringatannya kepada umat Islam tentang bahayanya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Dan silakan cari selain dari orang-orang yang mengikuti dakwah yang disebut Salafi Wahabi, yang paling berusaha maksimal untuk menghidupkan syariat Islam, menghidupkan syiar-syiar Islam, mengajak manusia untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam, terutama perkara-perkara yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai perkara ibadah, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Kalau hanya yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah, banyak. Silahkan lihat mereka yang tidak sholat, kemudian tidak menutup aurat, masih melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Terlepas dari kemaksiatan tersebut disadari atau tidak disadari bahwasanya perbuatan tersebut adalah maksiat. Ketika ditanya, mereka akan tetap mengaku bahwasanya mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun mereka banyak melakukan ibadah-ibadah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Meskipun wajib, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka mereka tinggalkan. Dan banyak yang seperti itu. Kemudian mereka para da'i yang disebut sebagai Salafi Wahabi, mereka lah yang selalu mengingatkan akan perkara-perkara yang demikian. Karena tidak ada dakwah yang paling peduli terhadap keadaan kaum muslimin, yang paling sayang kepada kaum muslimin, yang paling perhatian kepada kaum muslimin, kecuali dakwah yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi. Silakan buktikan. Ketika kita mencari penjelasan tentang tauhid,
keutamaan tauhid, tentang syirik, tentang bahaya syirik, tentang keutamaan menjalankan ibadah sunnah, tentang bahaya bid'ah, tentang firqah-firqah yang sesat, maka para da'i yang disebut sebagai Salafi Wahabilah yang paling banyak menjelaskan perkara-perkara tersebut. Dan merekalah yang paling berusaha untuk mengikuti cara beragama Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, serta generasi terbaik umat ini. Dengan berusaha untuk tidak menyelisihi sedikit pun dengan perkara-perkara yang mereka tidak memahami dan mengamalkan perkara tersebut. Mereka berusaha bagaimana cara beragama mereka, Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in khususnya. Kalau selain dari dakwah yang disebut Salafi Wahabi, maka silahkan perhatikan. Tentu akan menemui banyak yang mereka hanya membesarkan nama kelompok ormas mereka, membesarkan nama partai mereka. Bahkan tidak sedikit mereka saling berselisih, saling mempunyai ciri khas amaliyah masing-masing. Silahkan buktikan. Kemudian ada sebuah video menarik dari Kiai Lutfi Basori. Meskipun ini video lama, akan tetapi masih tetap menarik untuk kita bahas sebagai bahan introspeksi diri. Bagaimana seharusnya kita menyikapi aliran-aliran sesat yang ada? Apakah kita akan mengikuti atau menyelisihi mereka? Nah, yang ingin saya sampaikan juga, saat kami menunggu panggilan, ternyata di kantor PBNU itu sedang ada tamu dari Iran. Kenapa demikian? Ya, saya tahu persis karena kita menunggu dan kita dapat informasi dari almarhum Bapak Haji Rozi Munir. Kami harus menunggu dulu giliran. Di tengah-tengah kami menunggu, datanglah seorang tokoh dari Jakarta yang bernama Hasan Al-Idrus. Ini tokoh Syiah. Turun dan ketemu dengan kami karena kami ada di situ. Dan Hasan Al-Idrus ini kemudian memberikan hadiah kepada saya, namanya majalah Syiar. Saya pun mengatakan, ya terima kasih, tapi ini majalah Syiah kan? Saya katakan begitu. Dia mengatakan, ini Syiar majalahnya. Saya jawab, lah iya, majalah Syiar itu majalahnya Syiah. Kemudian Hasan Al-Idrus ini diam dia dan turun. Nah, setelah itu kami lihat tokoh-tokoh dari Iran di PBNU ini pada turun semua karena pertemuannya sudah selesai. Begitu. Kemudian kami diajak oleh almarhum Bapak Haji Rozi Munir untuk ke lantai 4. Yang di situ kita bertemu dengan Kiai Haji Hashim Muzadi dan kami serahkan berkas itu. Ternyata beliau mengatakan, jangan saya, kalau saya tidak ada artinya karena setiap saat kita bisa ketemu di sini dengan Gus Dur. Maka kalian bertiga saja kalau bisa datang ke kantor Gus Dur. Kemudian kami bertanya, di mana kantor Gus Dur? Beliau mengatakan itu di bawah sana di pojok. Kemudian kami datang ke kantor Gus Dur dan kami bertiga menyerahkan berkas itu dan kami minta kepada Gus Dur agar Gus Dur minta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya. Nah, itulah yang pernah kami sampaikan dan ini juga keterangan ini ada sebenarnya di YouTube, yaitu tatkala Imam Besar umat Islam IBHRS itu bercerita, kemudian ada yang merekam tanpa sepengetahuan beliau, kemudian diupload di YouTube dan bisa dicari. Itu peristiwanya. Namun yang ingin saya tekankan di sini bahwa saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa di PBNU itu sering bekerja sama dengan Iran atau orang-orang Syiah, sehingga menurut saya ini termasuk pengkhianatan terhadap ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, yang mana beliau mengatakan jangan sampai warga NU bekerja sama atau mengikuti apa-apa yang datangnya dari Syiah, karena Syiah ini termasuk aliran sesat. Nah, ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan tentu masih banyak tokoh-tokoh yang tahu atas keterlibatan PBNU yang berkomunikasi, berkolaborasi
dengan tokoh-tokoh Syiah, dan juga ini sangat membahayakan bagi akidah umat Islam, khususnya warga NU. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kesesatan Syiah sebagaimana yang dijelaskan oleh Kiai Lutfi Basori. Sekilas tentu kita sudah memahami bagaimana kesesatan Syiah. Terlepas ada penjelasan dari tokoh lain bahwasanya tidak semua Syiah itu sesat. Buya Yahya mengatakan bahwasanya Syiah di Indonesia ini satu warna, yaitu mereka yang mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka yang melaknat istri Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Tapi mengapa justru Kiai Lutfi Basori memberi kesaksian bahwasanya PBNU sering bekerja sama dengan orang Syiah, padahal mengetahui bahwasanya pemahaman Syiah itu berbahaya bagi kaum muslimin di Indonesia, dan ma'ruf bahwasanya Syiah itu adalah firqah yang sesat dan menyesatkan. Dan kalau memang kelompok Syiah itu difahami seperti itu, bahwasanya mereka adalah sesat dan menyesatkan, kenapa justru orang-orang dari Nahdlatul Ulama mengikuti sebagian kebiasaan orang-orang Syiah seperti maulid, tahlilan, haul, dan lain sebagainya. Dan itu bukan fitnah. Petinggi dari Nahdlatul Ulama sendiri yang mengatakan seperti itu. Sekarang zaman sudah begitu canggih. Informasi tersebut beredar luas yang bisa disaksikan dan dilihat oleh siapapun. Bukankah seharusnya ketika mengetahui sebuah kelompok itu adalah menyimpang, bukankah lebih baik menyelisihi mereka, menyelisihi kebiasaan-kebiasaan mereka, bukan justru melestarikan dan membela habis-habisan amaliyah-amaliyah yang berasal dari kelompok mereka. Bahkan rela bersitegang dengan sesama ahlus sunnah demi membela amaliyah yang berasal dari kelompok Syiah. Dan justru mereka yang berdakwah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sering dicela, disesatkan dan sebagainya. Semisal masalah jenggot, celana di atas mata kaki, dikatakan semakin panjang jenggot, semakin bodoh. Celana cingkrang seperti kebanjiran dan sebagainya. Kemudian dakwah mereka diberikan nama-nama yang menyudutkan, seperti nama kelompok Wahabi, kelompok takfiri, dan sebagainya. Padahal mereka lah yang paling berani membongkar firqah-firqah dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, terutama firqah Syiah di dalam pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari mengikuti pemahaman-pemahaman dan kebiasaan-kebiasaan kelompok-kelompok sesat seperti Syiah dan yang semisal. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.